Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Randi Wahyu Oswalda. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan simulasi penggunaan LabVIEW sebagai kontrol keamanan rumah. Untuk presentasi kali ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas besar dari mata kuliah kendali proses di Universitas Mercu Buana. Baiklah, pada presentasi kali ini terdapat 3 bagian, yaitu pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metodologi, dan yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Baiklah, instrumentasi virtual merupakan bidang ilmu yang menggabungkan penginderaan, hardware, dan software teknologi dalam rangka menciptakan instrumen yang fleksibel dan canggih untuk mengaplikasikan kontrol dan monitoring. Sejarah instrumentasi virtual ditandai dengan terus meningkatnya fleksibilitas dan skalabilitas peralatan pengukuran, mulai dari pertama yaitu vendor instrumen listrik. Bidang instrumentasi juga telah membuat kemajuan yang besar menuju kontemporer yang dikendalikan oleh komputer serta peralatan ukur canggih yang ditetapkan oleh pengguna. Pengguna dapat menentukan perilaku instrumen virtual dengan menggunakan penghubungan icon bersama untuk menciptakan diagram blok dan panel depan seperti ditunjukkan pada gambar 1. Diagram ini menggambarkan notasi desain alami bagi para ilmuwan dan insinyur. Dengan program grafis, pengguna dapat mengembangkan sistem lebih cepat dibandingkan dengan bahasa pemrograman konvensional, sementara tetap mempertahankan kemampuan dan fleksibilitas yang diperlukan untuk menciptakan berbagai aplikasi. Baiklah, di sini ada tampilan pada bagian front panelnya. Oke, pada bagian front panel ini kita menggunakan add dan subtract untuk mengunci serta membuka pengunci pada seluruh bagian rumah, dan bagian-bagian rumah tersebut yang bisa ditutup, yang dikunci dan dibuka adalah pintu, jendela, serta untuk menyalakan lampu pada rumah tersebut. Oke, kita masuk ke bagian kedua yaitu metodologi. Baiklah, alarm rumah ini berguna untuk mengunci pintu dan jendela secara manual dan otomatis. Bagian dari sistem alarm ini adalah 2 jendela dan 2 pintu yang menggunakan 4 buah saklar, nama pengguna yang dapat diinput, serta password dan tombol login. Jumlah jendela dan pintu bisa ditambahkan apabila diperlukan. Secara manual, kita diharuskan memasukkan nama pengguna dan password. Setelah nama dan password dimasukkan secara benar, maka lampu alarm akan menyala dan siap untuk mengunci pintu jendela. Oke, pada presentasi ini terdapat 2 buah metode sebagai pembuka dan pengunci pada simulasi pengontrolan keamanan rumah ini. Metode yang pertama yaitu dengan alur sistem alarm rumah secara manual. Nah, apa maksudnya dari sistem alarm rumah secara manual tersebut? Jadi, kita akan menekan pertama terlebih dahulu yaitu switch manual. Dan setelah itu, kita akan diminta untuk memasukkan nama pengguna serta password. Setelah itu, baru kita dapat login dan dapat mengkonfigurasikan saklar yang ada pada simulasi tersebut. Setelah itu, jika ingin membuka kembali sistem alarm pada simulasi rumah tersebut, kita diharuskan untuk login kembali, lalu menekan saklar, maka pengunci tersebut akan terbuka. Lalu untuk metode kedua yaitu dengan menggunakan switch otomatis. Maksud dari penggunaan switch otomatis tersebut adalah dengan men-set tanggal dan waktu, maka kita dapat membuka serta menutup pintu dan jendela secara otomatis berdasarkan waktu-waktu yang telah kita setting pada simulasi tersebut. Kira-kira seperti inilah untuk front panel sistem dari keamanan rumah. Yang bagian sebelah kiri adalah cara setting untuk otomatis dengan memasukkan tanggal dan waktu, maksud saya jam, di mana kita akan membuka
serta menutup pintu dan jendela pada simulasi rumah tersebut. Kemudian yang di bagian tengah adalah dengan cara manual, dan yang pertama itu adalah dengan memasukkan nama pengguna serta password, lalu mengklik bagian login, dan setelah itu indikator pembuka dan pengunci pada rumah tersebut akan menyala setelah kita login, dan setelah itu kita diwajibkan untuk login kembali untuk merubah kontrol yang sebelumnya membuka menjadi mengunci, yang sebelumnya mengunci menjadi membuka. Nah, alarm rumah ini berguna untuk mengunci pintu dan jendela secara manual dan otomatis. Bagian dari sistem alarm ini adalah 2 jendela dan 2 pintu. Ulang lagi nih, sorry. Oke. Dan seperti inilah tampilan blok diagram sistem alarmnya. Dimana di sini untuk blok alarm, yaitu blok alarm itu blok kontrol yang mengkonfigurasikan sistem penguncian tersebut secara otomatis. Kemudian yang di sini adalah manual. Nah, di sini ada pintu depan, jendela, jendela samping, dan pintu samping. Serta yang di sini adalah indikator bahwa dalam simulasi tersebut terkunci, dan ini adalah indikator penguncian atau pembukaan pintu depan. Ini jendela samping, dan pintu samping. Nah, switch manual serta otomatis dalam posisi manual akan memberikan nilai true, sehingga program akan jalan apabila kita masukkan nama dan password dengan benar. Nama dan password tersebut bisa kita ubah sesuai keinginan kita masing-masing. Agar tidak mudah dihack atau dibajak atau apa itu istilahnya, lebih baiknya kita mengubah username atau nama dan password secara rutin. Selain bisa secara manual, alarm ini juga bisa bekerja secara otomatis melalui pengaturan tanggal dan waktu. Switch manual otomatis dalam posisi otomatis akan memberikan nilai false, sehingga program akan jalan apabila kita set tanggal dan waktu alarm. Nah, untuk pembuatan sistem waktu ini terdiri dari beberapa sub, yaitu sistem time, draw circle, draw hour, draw minute, dan draw second. Untuk diagramnya dapat dilihat pada ilustrasi berikut. Dan cara pengoperasiannya adalah, yang pertama secara manual kita akan memposisikan switch ke posisi manual. Kemudian memasukkan nama dan pengguna, password, dan kemudian menekan tombol login. Nah, setelah lampu tanda terkunci akan menyala, kita diharuskan untuk menekan saklar lampu masing-masing pada posisi jendela dan pintu. Jendela dan pintu sudah terkunci dan tidak bisa dibuka sebelum kita login kembali. Dan untuk secara otomatisnya kita tinggal set tanggal dan waktu kapan alarm akan aktif. Kemudian kita balik lagi, lampu tanda terkunci akan menyala. Kemudian menekan saklar lampu masing-masing pada posisi jendela dan pintu. Dan untuk membukanya kita diharuskan untuk men-setting ulang kembali. Ingat, kalau otomatis kita setting ulang. Nah, untuk mematikan alarm ini kita bisa posisikan switch pada posisi manual kembali. Di sini switchnya. Oke. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.